Lalu kita melakukan perjalanan ke sebuah desa yang sangat terpencil di Pulau Haruku, namanya Desa Aboru. Selama ini di Maluku, dalam diskursus politik di Maluku dikenal sebagai daerah basis RMS. Saya kira negara seperti mengabaikan wilayah itu. Tidak ada jalan lain bagi negara kecuali menyapa. Tidak ada cara lain kecuali saya kira menyentuh, merangkul sesama warga bangsa itu untuk sesungguhnya, yuk kita sesungguhnya sama. Karena yang dekat biasanya lebih akrab. Selamat datang di Polgov Talk. Kali ini bersama saya Astrina. Kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu melihat Indonesia dari frontier. Kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah peneliti dan juga dosen di Departemen Sosiologi Universitas Gadjah Mada. Beliau adalah Muhammad Najib Aska, atau yang lebih sering dipanggil dengan sebutan Mas Najib. Muhammad Najib Aska atau Mas Najib adalah seorang aktivis dan dosen di Departemen Sosiologi Visipol UGM. Beliau aktif melakukan riset dan menghasilkan sejumlah publikasi yang salah satunya berjudul After the Communal War, Understanding and Addressing Post-Conflict Violence in Eastern Indonesia, yang kemudian menuntun Mas Najib pada pengalaman tidak terlupakan yang memberi pesan mendalam mengenai bagaimana melihat Indonesia. Pada kesempatan kali ini, Mas Najib akan menceritakan pengalaman risetnya di Desa Aboru, Pulau Haruku, Provinsi Maluku. Halo Mas Najib. Halo Ina. Nah, seperti yang kita tahu kan, Mas Najib sering melakukan penelitian, salah satunya mengenai konflik. Dan sepertinya banyak di wilayah-wilayah yang sering disebut pinggiran atau secara positif kita lihat sebagai terdepan. Oke. Kira-kira ada nggak Mas cerita menarik yang belum pernah atau jarang kita baca di buku-buku dan jurnal yang bisa kita kasih ke teman-teman semua? Banyak banget sebenarnya. Artinya setiap perjalanan itu saya kira memiliki cerita, memiliki kisah-kisah yang unik, yang mungkin sebagian besar saya kira jarang saya sampaikan ke publik ya, atau di tulisan-tulisan. Tapi saya kira salah satu pengalaman yang paling berkesan, yang saya ingat ya, adalah pengalaman ketika saya melakukan riset ke Maluku. Jadi kami waktu itu melakukan riset di Maluku tahun 2011 seingat saya waktu itu. Terus saya dengan teman-teman di Maluku, kita punya partner lokal ya. Lalu kita melakukan perjalanan ke sebuah desa yang sangat terpencil di Pulau Haruku, namanya Desa Aboru. Desa Aboru ini memang sangat sulit dicapai ya. Jadi untuk perjalanan ke sana itu dari Ambon, saya menginap di Ambon, kita menyeberang pakai kapal ya. Waktu itu kapal ke Pulau Haruku. Waktu itu kita mendarat di daerah Pelau, kalau nggak salah begitu. Dari Pelau itu lalu kita melakukan perjalanan naik mobil, lalu menginap dulu di tengah perjalanan. Dari sana kita lanjut dengan mobil kecil, pick up itu, kira-kira begitu, sampai kemudian mendekat lokasi. Di situ nggak ada lagi mobil, jadi harus ada perjalanan kaki. Jadi itu sebuah tempat yang memang yang terpencil, yang bahkan saya ketemu cukup banyak teman-teman dari Maluku yang ternyata juga belum pernah ke sana. Belum pernah ke sana. Jadi saking sulitnya akses menuju ke tempat itu. Berapa lama tuh Mas perjalanannya? Perjalanannya berapa lama ya? Waktu itu memang kebetulan kita di tengah perjalanan itu menginap dulu semalam di Pelau. Seingat saya waktu itu menginap di Pelau. Dari sana baru kita lakukan perjalanan dari Pelau sampai ke Aboru. Saya lupa persisnya ya. Tapi kira-kira waktu itu naik mobil pick up itu sekitar 1 atau 2 jam. Lalu dari situ kita jalan kaki mungkin sekitar 1 jam atau sekian lah, kira-kira begitu ya. Di jalan yang sulit, kira-kira begitu. Nah, saya kira salah satu yang menarik dari tempat ini adalah, jadi tempat ini selama ini di Maluku, dalam diskursus politik di Maluku dikenal sebagai daerah basis RMS. Apa tuh Mas RMS? Republik Maluku Selatan. Jadi sebuah gerakan katakanlah pemberontakan di Maluku yang muncul pada tahun 50-an. Ya.
yang kemudian meskipun sebenarnya kelompok ini tidak lagi eksis ya sebagai sebuah gerakan perlawanan katakanlah bersenjata, pada awalnya dulu gerakan bersenjata tapi kemudian selesai kira-kira gitu setelah sekitar mungkin 10-15 tahunan, tapi kemudian sampai hari-hari ini dia hampir setiap ulang tahun Republik Maluku Selatan itu selalu ada pengibaran bendera. Nah itu pengibaran benderanya itu salah satu yang selalu ada adalah di desa namanya Aburu. Ya, jadi memang karena itu untuk masuk ke sana tidak mudah karena ada stigma seperti itu ya, stigma basis RMS itu, lalu orang-orang dari luar juga segan masuk, lalu orang-orang Aburu sendiri juga melihat orang lain juga dengan semacam rasa curiga. Jadi memang ada apa ya? Ada saya kira konteks dan mungkin kontestasi narasi kebangsaan di situ ya. Karena mungkin warisan masa lalu kira-kira begitu. Lalu kemudian juga karena memang kesulitan wilayah itu wilayah yang paling ujung, lalu kemudian juga saya kira negara seperti mengabaikan wilayah itu. Jadi wilayah itu tidak banyak disapa, tidak banyak disentuh dengan mungkin perhatian, dengan katakanlah program-program kira-kira gitu ya, sehingga akhirnya ada semacam proses isolasi. Mungkin saling mengisolasi jangan-jangan ya. Negara sendiri semacam mengisolasi wilayah Aburu, lalu wilayah Aburu juga sendiri semacam kemudian membangun semacam apa ya, pertahanan diri kira-kira gitu, dan itu yang terjadi. Jadi itu perjalanan saya kira sangat berkesan ya, baik proses menuju ke sana maupun yang lebih penting dari itu adalah proses itu tadi, proses konstruksi kontestasi narasi kebangsaan ya di desa yang namanya Aburu itu ini. Jadi sebenarnya terpinggirkan dalam hal ini bukan hanya secara geografis, betul, tapi juga secara praktik kenegaraan. Nah, yang menarik kemudian kan gimana ya setelah itu negara itu menjaga narasi kebangsaan. Sebenarnya dua belah pihak, bagaimana negara menjaga narasi kebangsaan dan bagaimana mereka kira-kira membangun narasi kebangsaan itu. Yang menarik, kira-kira narasi kebangsaan mereka dan narasi kebangsaan negara tuh bertabrakan sekali, atau gapnya itu kemudian menghadirkan resistensi, atau gimana kalau menurut Mas Najib? Saya kira ada kombinasi ya dari berbagai faktor itu. Di satu sisi saya kira ada beban sejarah masa lalu itu yang saya kira memberati warga setempat, kira-kira begitu, karena memang banyak tokoh-tokoh dulu RMS di daerah situ. Tapi kemudian juga saya kira ada semacam apa ya, stigma, stereotip dari negara melihat wilayah itu sebagai seolah-olah basis pemberontak begitu, sehingga kemudian mereka tidak, tapi kemudian saya kira langkahnya adalah, kesalahannya saya kira adalah tidak merangkul ya, tidak mendekat dan merangkul, menyapa. Bagaimanapun mereka adalah anak bangsa, kira-kira begitu, bagian dari kekitaan ya, kebangsaan itu. Sehingga saya kira dengan sapaan itu, dengan dialog, dengan diskusi, dan saya kira proses membangun relasi hangat ya, kita sebagai sesama anak bangsa, saya kira akan lebih baik. Dan itu yang saya lihat kemudian sudah mulai terbangun belakangan ini. Kabar baiknya, saya mengikuti pemberitaan terakhir misalnya tahun ini, saya kira kalau salah sekitar bulan September atau kapan itu, ada rombongan dari kepolisian, ada Kapolda, ada Pangdam misalnya datang ke sana, lalu bertemu dengan masyarakat atau pemimpin-pemimpin pemerintahan juga, termasuk beraktivitas di masyarakat waktu itu ya, saya lihat. Itu yang setahu saya tidak pernah terjadi sebelumnya. Dulunya tidak pernah terjadi. Saya nggak tahu sekarang situasi fasilitasnya seperti apa ya. Barangkali sudah lebih bagus, tapi dulu sangat sulit untuk menjangkau ke sana. Teman saya orang Maluku waktu itu juga dalam perjalanan itu juga bahkan sampai kesulitan ya, karena jalannya sulit misalnya gitu ya, jadi sampai sakit di tengah jalan dan lain-lain. Jadi memang betul-betul sulit. Saya harapkan sih sekarang sudah mulai ada proses saling membuka diri, ya, saling berdialog, saling menyapa, karena sesungguhnya saya kira sebagai anak bangsa ini, saya kira kita bisa saling bertemu, saling bercakap kira-kira gitu mengenai mungkin perjalanan bersama begitu ini. Kira-kira proses apa ya? Mungkin saya senang menyebutnya silaturahmi tadi. Kalau Mas Najib tahu nggak kira-kira latar belakangnya apa ya? Proses itu bisa terjadi. Saya menduga, jadi saya kira ada peranan penting saya kira dari teman-teman civil society di Maluku. Saya
saya waktu itu juga bisa masuk ke Aboru, saya seorang Muslim kebetulan, desa itu hampir saya kira mungkin 100% Nasrani. Jadi gitu. Saya datang ke sana juga ditemani oleh waktu itu pendeta Jeki Manumputi. Saya kira seolah tokoh muda Protestan yang sangat penting, yang sangat berwibawa. Saya kira dia punya reputasi kuat. Lalu waktu itu juga saya ditemani oleh putra desa Aboru. Mereka biasanya menyebutnya negeri Aboru, yang menjadi dosen di Universitas Patimura, Bung Paul Usmani kalau saya nggak salah namanya. Jadi kami perjalanan waktu itu dengan ditemani beliau sehingga warga welcome. Kalau tidak tentu saja amat sangat sulit pada waktu itu ya. Nah, sekarang karena dianggap orang luar ya? Iya, betul. Saya kira macam-macam. Saya Jawa, mungkin itu ada stigma Jawa, ada stigma Muslim, kira-kira gitu. Komplikasi dan macam-macam itu. Saya waktu itu bisa masuk, bisa hadir, menginap juga saya di Aboru, kira-kira begitu, melakukan beberapa aktivitas dengan warga setempat. Pasti karena ada beberapa teman ya, semacam mungkin seringkali mungkin disebut sebagai semacam gatekeeper ya dalam dunia riset biasanya gitu. Jadi dia yang pembuka gerbang lah. Kalau nggak ada gatekeeper, saya pasti susah masuk wilayah itu karena ini siapa orang dari Jawa Muslim mau ngapain di sini? Mereka ada dikenal sebagai daerah SMS, jangan-jangan orang intelijen ini, misalnya gitu. Saya beberapa kali mengalami stigma itu juga di tempat yang lain, di komunitas yang lain dianggap wah ini mata lah itu dan lain-lain. Jadi waktu itu saya kira tidak mudah dan waktu itu saya dibantu oleh teman-teman dari katakanlah kelompok civil society ya, aktivis gerakan masyarakat warga, yang di akademisi, yang di gereja, dan lain-lain. Saya menduga dan saya yakin teman-teman itu salah satu simpul-simpul penting. Saya kira yang melakukan persuasi, saya kira tidak ada jalan lain bagi negara kecuali menyapa. Tidak ada jalan lain kecuali saya kira menyentuh, merangkul sesama warga bangsa itu untuk sesungguhnya, yuk kita sesungguhnya sama, kita bisa berjalan bersama-sama dalam perjalanan kebangsaan ini. Dan saya kira memang negara perlu mengambil cara melihat yang baru ya, tidak seperti dulu yang saya kira stigmatik, melihat dari sangat Java sentris, kira-kira begitu. Yang saya kira perlu berubah, jadi melihat bahwa ya kita mungkin perlu menyelami perasaan teman-teman yang selama sekian puluh tahun mungkin terisolasi, terstigmatisasi, kira-kira begitu ya. Sehingga mereka mungkin akan cenderung defensif, ya kan begitu. Tapi kemudian ketika ada proses membangun confidence ya, confidence building, membangun trust sehingga akhirnya tampaknya dan semoga ini benar belakangan ini saya kira sudah semakin kuat. Artinya trust itu sudah mulai terbangun antara warga desa Aboru dengan warga Maluku pada umumnya maupun juga dengan negara. Oke. Jadi kira-kira kalau walaupun jarak geografis itu ada, jarak psikologis kalau bisa lebih didekatkan kan? Betul. Karena yang dekat biasanya lebih akrab. Pintar sekali Mbak Iya, Ina. pengalaman. Mungkin kalau untuk kedepannya ya menurut Mas Najib, bagaimana sih kedekatan itu bisa terus dijaga? Okay. Bagaimana di tengah jarak geografis yang cukup nyata ada di depan mata, tapi kemudian masyarakat sana lebih merasa dirangkul oleh negara. Apakah perlu kolaborasi? Betul. Apakah perlu praktek sehari-hari yang dalam bentuk biasanya orang fokus pada infrastruktur, tapi apa justru penanaman ideologis? Oke, mungkin saya kok lebih yakin pada hal-hal yang lebih bersifat keseharian ya. Jadi lebih kepada proses-proses komunikasi, dialog yang lebih sehari-hari, tidak terlalu formalistik. Kadang-kadang negara itu terlalu berorientasi pada seremoni ya, ritual-ritual, kunjungan rame-rame dengan umbul-umbul, dengan spanduk-spanduk yang yaitu untuk keperluan negara. Egoisme negara saya kira yang kadang-kadang punya perspektif sendiri, kadang-kadang demi penyerapan anggaran lah, demi itulah kira-kira begitu ya. Tapi sesungguhnya tidak substantif menyentuh kemanusiaan dan kebangsaan. Saya kira kok perlu cara-cara baru yang lebih kreatif saya kira dalam menjalin hubungan-hubungan seperti itu. Dan satu lagi saya kira yang sangat penting saya kira proses yang sudah baik ini jangan sampai dicederai. Artinya jangan sampai ada proses-proses yang melukai saya kira proses membangun kembali kepercayaan ya sebagai sesama anak bangsa ini. Jangan sampai terlukai oleh macam-macam, saya nggak tahu apakah itu korupsi kah, apakah itu kekerasan, karena ya saya dengar beberapa anak-anak Aboru misalnya masih di dalam penjara misalnya ya, pernah terjadi dan itu kemudian dipersekusi di dalam penjara, itu sesuatu yang saya kira akan melukai dan itu bisa merusak, bisa meruntuhkan saya kira fondasi bangunan, saya kira relasi kebangsaan yang sudah teranyam sejauh ini. Jadi jangan sampai
hal-hal seperti itu terjadi ya. Saya kira semakin intensif, semakin baik relasi itu dibangun dalam katakanlah hubungan-hubungan keseharian yang katakanlah rileks, yang penuh dengan sentuhan-sentuhan kemanusiaan. Saya kira itu lebih menjamin hubungan relasi kebersamaan yang lebih langgeng. Oke, baik. Nah, tadi kan kita udah mendengar cerita yang cukup detail tentang perjalanannya Mas Najib ke desa Aboru di Pulau Haruku. Ya. Kedengarannya seperti di Jepang, tapi ternyata masih di Indonesia. Jadi sangat menarik. Nah, tadi kita udah dengar juga ternyata ada gap pemahaman kebangsaan atau keindonesiaan antara negara dengan masyarakat yang ada di sana. Salah satu penyebabnya mungkin karena aksesnya yang sulit. Terus ternyata negara cukup absen di sana. Nah, kalau harus direfleksikan, kira-kira bagaimana sih refleksi dari Mas Najib melihat isu keindonesiaan atau kebangsaan yang ada di sana? Mungkin hal terpentingnya adalah bahwa menjadi bangsa itu sebuah proses ya. Artinya bukan sesuatu yang fix, sesuatu yang final, sesuatu yang berhenti. Itu sesuatu proses yang saya kira proses take and give ya, saling menerima dan memberi. Jadi itu proses yang selalu akan terjadi. Jadi kita juga jangan terlalu banyak hanya meminta komitmen, loyalitas misalnya ya kepada pihak lain mungkin tanpa kita sendiri memberi. Jadi saya kira itu yang perlu disadari oleh semua pihak, saya kira terutama negara, catatan penting saya kira untuk negara, karena seringkali negara merasa sebagai sumber kebenaran, sebagai saya kira pihak yang paling mengerti mengenai kebangsaan, mengenai negara, seperti itu ya. Jadi lalu mereka cenderung melihat pihak lain yang berbeda sebagai mungkin perlawanan, ketidakpatuhan, kira-kira begitu ya, sesuatu yang stigmatik kemudian. Yang akhirnya saya kira membuat proses perjalanan kebangsaan itu menjadi terganggu karena orang mungkin justru karena tercederai itu merasa alasan dia sebagai sebuah bangsa menjadi berkurang. Saya kenapa menjadi bangsa Indonesia tapi saya terlukai, saya tercederai misalnya gitu, saya tidak dirangkul dan disapa oleh anak bangsa yang lain maupun oleh negara. Jadi itu saya kira hal terpenting ya, kita terutama yang mungkin karena sejarah keindonesiaan sebagian besar mungkin kan disusun, dibangun, dilihat dari sebagian besar mungkin dari Jawa ya, karena itu memang mungkin pusat kekuasaan di sana, banyak penduduk di sana, sehingga kacamata yang Java oriented ya, yang Java oriented itu saya kira perlu dirubah. Saya kira perlu melihat kebangsaan juga dari sisi lain. Dari wilayah-wilayah pinggiran, karena mungkin mereka punya cara pandang yang berbeda, punya kacamata yang berbeda, yang tidak kalah indahnya sebenarnya mengenai keindonesiaan, tapi mungkin berbeda, dan itu saya kira perbedaan yang harus diterima. Ya, kita nggak harus memaksakan bahwa satu-satunya cara ber-Indonesia adalah cara Jakarta, cara Indonesia misalnya, cara Jawa misalnya. Saya kira nggak boleh. Saya kira kita justru menghargai kebinekaan cara pandang itu dalam melihat kebangsaan. Dan saya kira itu pelajaran terpenting yang saya kira saya dapatkan ya dari perjalanan yang penuh kenangan ke desa Aboru di Pulau Haruku. Yang ternyata di Indonesia. Nah, kalau itu kan bekerja dalam konteks kebangsaan ya, Mas. Ini mungkin agak lebih personal. Kalau harus merefleksikan pribadi gitu, apa sih yang paling berkesan dari perjalanan itu bagi Mas Najib? Saya kira salah satu hal yang paling berkesan sebagai pribadi ya, sebagai seorang manusia, kira-kira gitu, sebagai seorang anak bangsa adalah saya kira betapa berartinya saya kira saling mengenal dan saling mempercayai. Saya bisa hadir, bisa melakukan perjalanan jauh sampai ke pelosok desa bernama Aboru tadi, karena saya punya teman-teman baik. Saya punya teman-teman baik, aktivis-aktivis di Maluku yang berbeda agama, bahkan mungkin pendeta, kira-kira begitu. Ada macam-macam orang yang dari daerah. Tapi karena kita bersahabat, kita bersaudara, kita saling percaya, maka saya bisa melakukan perjalanan itu dengan baik. Padahal itu wilayah yang dulu ketika konflik itu terkoyak-koyak. Itu wilayah yang dulu pernah terkoyak-koyak ya oleh konflik, terluka, banyak darah mengecer di wilayah-wilayah itu.
Tapi alhamdulillah misalnya sebelum kami ke Aboru, kami menginap di Pelau. Itu salah satu daerah basis kira-kira kelompok Muslim atau pasukan Muslim bahkan kira-kira bilang di situ. Dan teman-teman Kristiani, fine, kami menginap bersama di Pelau, kira-kira itu di sebuah tempat. Ya, waktu itu di sana ada saya kira bantuan teman muda di sana, Ihsan Tualeka, saya kira penting saya sebut di sini karena dia yang saya kira orang Pelau yang membantu kami di sana ya. Ada juga Bung Embong Salampesi waktu itu yang juga bersama kami, yang Muslim ya. Tapi karena itu kami menginap di sana dan kemudian habis itu kami lakukan perjalanan ke Aboru. Saya kira salah satu yang terpenting adalah karena kami berteman, kami bersahabat, kami bersaudara, dan kami saling percaya untuk kemudian saling mengamankan. Ketika berada di wilayah Muslim, teman-teman saudara Nasrani merasa aman. Dia merasa di wilayah yang dia akan mendapat perlindungan dari saudara-saudaranya, kira-kira begitu. Ketika kami melakukan perjalanan sampai ke Aboru, Bung Embong waktu itu ikut sampai ke Aboru, Bung Embong Muslim, dan kami merasa aman di sana karena ada sahabat, ada saudara kami yang sebangsa, yang berbeda iman, kira-kira begitu, tapi kami bersaudara. Dan saya kira hal-hal seperti itu yang saya kira tidak mungkin terjadi kalau kami tidak punya ikatan-ikatan yang hangat ya, sebagai sesama manusia, sebagai sama saudara sebangsa. Saya kira itu mungkin nilai-nilai yang menyentuh dan mungkin agak sentimental bagi saya, karena itu saya kira perjalanan yang mungkin tidak mudah diulang lagi. Itu perjalanan yang luar biasa, sangat menantang secara fisik, secara sosial, secara kultural, kira-kira begitu, yang saya kira meninggalkan jejak-jejak yang panjang dalam perjalanan hidup saya. Mungkin itu, Ina. Saya berharap dalam kedepannya mungkin saya bisa punya pengalaman seperti itu. Punya pengalaman yang sangat membekas dan rasanya mungkin tidak akan terulang lagi gitu. Nah, mungkin kalau bisa saya simpulkan secara singkat, yang paling menarik justru dimulai dari bagaimana inklusivitas itu dimulai dari diri sendiri. Jadi kalau belajar dari Mas Najib, rasa kepercayaan, menciptakan rasa aman bagi sesama. Jadi mau agamanya berbeda, latar belakangnya berbeda, lahir di daerah yang berbeda, punya latar belakang budaya yang juga sangat berbeda. Tapi kalau kita saling percaya, kalau kita saling bisa mengamankan satu sama lain, rasanya semuanya bisa jadi satu gitu. Semuanya jadi senang. Dan kita tidak lagi harus mempertanyakan kira-kira yang lebih Indonesia tuh di mana sih? Apakah yang lebih Indonesia itu yang di Jawa? Atau yang lebih Indonesia itu yang tadi dibilang ada di pinggiran? Nah, poin lainnya, poin terakhir mungkin, poin mengenai take and give itu menjadi penting, sehingga sebenarnya proses kebangsaan itu adalah proses dua arah. Tidak hanya dari negara, tidak hanya dari masyarakat, bukan hanya negara juga tidak menjadi sebagai yang penerima, begitu juga masyarakat, tapi take and give dua arah, sehingga prosesnya berjalan dilakukan oleh seluruh aktor dan seluruh aktor yang menerima keuntungannya. Terima kasih teman-teman yang udah nonton Polgov Talk episode kali ini. Jangan lupa nantikan video-video lainnya dari Polgov Talk seri-seri selanjutnya yang pasti akan membawa tema-tema seru yang lain, nggak kalah seru dari yang kita obrolin hari ini. Bisa juga kunjungi sosial media kita yang lain, bisa dicari @dppugm. Sampai ketemu lagi.